Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuka presentasi bentuk video kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Bapak Ridho Agung Juwantara MPD. Di sini saya akan memperkenalkan untuk pemateri pertama, yaitu saya sendiri, yaitu Desi Puspasari dengan NPM 1911100055, dan pemateri kedua Dea Ayu Oktavia, serta pemateri ketiga itu Dede Cayani. Baik, saya akan menjelaskan cara memperoleh ilmu pengetahuan dan fungsi serta sumbernya. Baik, pertama, mekanisme memperoleh ilmu pengetahuan dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, mekanisme peroleh ilmu melalui indera. Di sini indera merupakan salah satu mekanisme perolehan ilmu yang penting, khususnya indera pendengar dan penglihat. Nah, di sini signifikasi indera ini juga banyak disinggung di dalam Al-Qur'an. Di dalam filsafat mekanisme memperoleh ilmu melalui indera ini disebut dengan empirisme atau pengalaman. Pengalaman itu merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan dari pengetahuan manusia. Selanjutnya ada yang kedua, mekanisme peroleh ilmu melalui akal. Nah, dibuktikan dengan banyaknya ungkapan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh manusia itu untuk mempergunakan dan manfaatkan akalnya. Terdapat pada 48 ayat-ayat dalam berbagai bentuknya. Orang yang terkena hukum dalam syariat Islam adalah orang yang sempurna akalnya di dalam konsep filsafat. Nah, penekanan mengenai pentingnya akal dalam ilmu pengetahuan melahirkan paham rasionalisme. Nah, paham ini memandang bahwa sumber pengetahuan yang dipercaya dapat dijadikan pegangan akal, meskipun akal memiliki keterbatasan. Nah, selanjutnya ada mekanisme peroleh ilmu melalui wahyu dan ilham. Ilham disebut juga intuisi atau inspirasi, adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada Rasul maupun selainnya. Selanjutnya, sumber-sumber filsafat pendidikan Islam dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Di sini yang pertama itu sumber filsafat pendidikan Islam. Dari mana filsafat pendidikan Islam dapat diambil? Atau dengan kata lain, sumber-sumber apa saja yang dapat menjadi pegangan keilmuan bagi filsafat pendidikan Islam? Nah, di sini Abudin Nata menegaskan bahwa filsafat pendidikan Islam bukan filsafat pendidikan yang bercorak liberal, bebas dan tanpa batas etika, sebagaimana halnya dengan filsafat pendidikan pada umumnya. Filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam itu sumber dari ajaran Islam, yaitu apa? Yaitu Al-Quran dan hadis yang senantiasa dijadikan sebagai landasan bagi filsafat pendidikan Islam. Nah, dengan demikian sumber filsafat pendidikan Islam adalah digali dari ajaran Islam, juga mengambil sumber-sumber dari ajaran lain yang dinilai tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Secara sepintas dapat dipahami bahwa alam dengan segala isinya diciptakan oleh Allah agar melalui semua itu dapat mengenalnya. Nah, di samping itu alam dengan segala potensi yang terkandung di dalam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia secara bersama. Selanjutnya, kedua, apa fungsi filsafat pendidikan Islam? Untuk apa mempelajari filsafat pendidikan Islam? Baik, filsafat pendidikan dapat membantu para perancang dan pelaksana pendidikan dalam suatu negara atau wilayah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka untuk menentukan arah dan tujuan kemana pendidikan peserta hasilnya akan diarahkan.
sesuai dengan cita-cita negara atau wilayah yang bersangkutan. George R. Knight sebagaimana dikutip oleh Toto Soeharto secara umum menyebut ada 4 urgensi dari mempelajari filsafat pendidikan Islam. Senada dengan itu, George R. Knight sebagaimana dikutip oleh Toto itu, urgensi dari mempelajari filsafat pendidikan Islam itu yang pertama, dapat membantu para pendidik dan aktivitas kependidikan untuk memahami berbagai persoalan mendasar tentang pendidikan. Yang kedua, kemungkinan bagi para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik dan memilih berbagai tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan kependidikan gitu. Yang ketiga, untuk membekali para pendidik dan aktivitas kepribadian berpikir klarifikasi tentang tujuan-tujuan hidup dalam kaitannya dengan pendidikan. Nah, yang terakhir, untuk memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu sudut pandang yang konsisten dan mengembangkan berbagai program pendidikan yang berhubungan secara realistis dengan konteks negara yang secara khusus dan dunia global secara umum. Nah, kok ribet banget sih, ada 4 itu, apa sih kesimpulannya? Baik, dapat disimpulkan bahwa pada intinya filsafat pendidikan Islam itu merupakan pegangan pada pedoman yang dapat dijadikan landasan filosofis bagi pelaksana pendidikan Islam dalam rangka upaya untuk menghasilkan generasi baru yang terdidik dan berkepribadian muslim, di mana seluruh perilaku hidupnya senantiasa dijiwai oleh ajaran Islam. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Octavia, NPM 1911100050. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dasi Puspasari yang berjudul Para Pendidikan Islam Terhadap Sesama Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam di Indonesia sebagai subtimasi pendidikan nasional. Secara eksplisit akan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Kenyataan seperti ini dapat kita pahami dari hasil rumusan seminar Pendidikan Islam se-Indonesia pada tahun 1960. Pendidikan Islam juga sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani menurut ajaran pendidikan Islam, seperti mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran pendidikan Islam di Indonesia. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, tampaknya ada 2 dimensi kesamaan yang ingin diwujudkan. Yang ke satu, dimensi transendental, lebih dari ukhuwari yang berupa ketakwaan, keimanan, dan keikhlasan. Yang kedua, dimensi duniawi, melalui nilai-nilai material sebagai sarana prasarana seperti pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, keintelektualan, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan nasional maupun pendidikan Islam. Dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam juga mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus berkembang. Pendidikan nasional tersebut dapat kita lihat 6 pasal-pasal seperti berikut. Yang ke-1, di dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan Islam sebagai sistem maupun kelembagaan merupakan warisan budaya bangsa yang berurutan akar pada masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, pasal 4 yang diungkapkan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mendasarkan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan, jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap, mandiri, serta rasa bertanggung jawab dengan masyarakat dan kebangsaan. Yang ketiga, pasal 10. Pasal 10 dinyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan, agama, nilai, moral, dan terampil. Yang keempat, pasal 11. Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa jenis pendidikan umum yang termaksud jalur pendidikan sekolah terdiri dari atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan akademik dan profesional. Yang kelima, sementara itu pada pasal 39 ayat ini dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan kewarganegaraan, demikian pendidikan agama Islam dengan pendidikan agama Islam pun terpadu dalam sistem. Yang keenam atau terakhir, pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Akan dilanjutkan oleh Dedek Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dedek Cahyani, NPM 1911100051 dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mengapa saya akan menjelaskan materi tersebut? Karena peranan domain kognitif ini dengan afektif, dengan psikomotor itu sangat erat hubungannya. Yang pertama ada domain kognitif. Kognitif itu aspek yang lebih mengedepankan kita untuk berpikir secara rasional atau berpikir secara pikiran kita. Tujuannya tuh untuk mampu mengasah otak kita dan mampu mengembangkan pikiran kita secara rasional. Dari beberapa pengertian di atas, aspek kognitif itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada penerapan, yang keempat ada analisis, yang kelima ada sintesis, yang keenam ada evaluasi. Jadi evaluasi ini adalah suatu penilaian untuk tujuan tertentu. Maka evaluasi ini adalah suatu yang terakhir dari beberapa aspek tersebut. Yang kedua yaitu ada afektif. Jadi afektif itu adalah suatu aspek yang dia lebih mengedepankan tentang berkaitan dengan emosi, terus penghargaan, nilai atau perasaan. Di bawah itu ada aspek beberapa afektif. Yang pertama dia lebih ke penerimaan. Yang dimaksud dengan penerimaan itu adalah bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mengajak peserta didik kita belajar menerima seperti pendapat orang lain. Itu adalah contoh yang paling rendah. Kemudian yang kedua, setelah penerima itu kita ajarkan aspek responsif. Bagaimana cara kita sebagai sebagai pendidik mengajak peserta didik untuk merespon apa yang telah kita pelajari. Misalkan kita ambil contoh di kelas, bagaimana cara kita mengajak peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu ada psikomotorik. Jadi aspek psikomotorik ini adalah bagaimana aspek itu dalam peniruan atau dia meliputi perilaku gerakan atau koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Jadi aspek psikomotorik ini yang pertama ada peniruan. Jadi kategori ini ketika anak bisa mengartikan rangsangan atau sensor menjadi suatu gerakan motorik. Anak itu dapat mengamati suatu gerakan, kemudian dia bisa menirukan atau dia merespon dengan apa yang dilihatnya sebelum dia melakukan peniruan. Yang kedua itu ada kesiapan. Kesiapan anak ini yaitu seperti aspek mental, fisik, dan emosionalnya. Pada tingkatan ini, anak menampilkan sesuatu hal yang menurut petunjuk yang diberikan dan tidak hanya meniru saja, namun dia menampilkan gerakan pilihan yang dikuasainya melalui proses latihan. Terus yang ketiga ada respon terpimpin, kemudian ada mekanisme, terus ada respon tanpa kompleks, dan ada adaptasi, kemudian ada penciptaan. Kemudian peranan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi peranan ketiganya ini sangat erat hubungannya karena bagaimana yang pertama kita mengajak
bagaimana anak peserta didik itu kita ajak berpikir secara nalar atau rasional. Kemudian yang kedua, setelah yang ketiga aspek ini sangat berperan besar dalam pendidikan anak karena digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran terhadap anak. Ketiga aspek ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana materi pendidikan yang dapat diserap oleh anak dengan domain ketiga aspek tersebut. Terus kemudian ketiga aspek tersebut juga itu memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mengetahui sejauh mana kemajuan proses belajar dan kemampuan anak dalam menyerap materi pembelajaran tertentu dan juga sejauh mana efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Jadi peranan kognitif, afektif, dan psikomotorik itu sangat erat hubungannya dan sangat penting dalam pendidikan anak. Kemudian ada domain ilmu amal, alat, dan iman. Hubungan antara ilmu amal, alat, dan iman. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang alak. Jadi alak dan iman itu adalah bagian dasar atau pondasi bagi seorang manusia. Tidak akan muncul akhlak yang baik tanpa ada iman. Begitupun tidak akan sempurna keimanan jika tidak ada akhlak. Untuk itu, akhlak dan keimanan itu sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri. Iman itu adalah pondasi dalam seorang muslim. Adanya keimanan juga mempengaruhi bagaimana seorang itu berperilaku, melaksanakan pekerjaan atau aktivitas atau yang lainnya. Kemudian pengertian akhlak tersendiri itu adalah suatu nilai atau perilaku tindakan baik atau buruk. Akhlak yang baik atau buruk itu dalam Islam didasarkan dengan pondasinya, yaitu dia memiliki keimanan enggak, atau dia mengimani rukun iman atau rukun Islam. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki agama akan melandaskan kebaikan akhlaknya pada penalaran diri sendiri karena dia tidak mempunyai iman. Kemudian berikut adalah hubungan akhlak dengan iman. Yang pertama itu iman menjadi dasar perilaku. Iman adalah dasar perilaku atau akhlak. Tanpa iman, maka manusia itu akan keliru dan dia akan tidak mengedepankan atau berefek pada kelirunya akhlak kita. Kemudian yang kedua ada akhlak adalah bukti keimanan. Akhlak adalah bukti keimanan. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Seseorang yang mengaku beriman namun tidak pernah berakhlak yang mulia atau sesuai dengan Islam, tentu menjadi pertanyaan apakah benar-benar dalam keimanan yang kuat atau tidak. Untuk itu tidak hanya cukup dengan iman namun didampingi oleh akhlak. Terus yang ketiga ada iman dan akhlak adalah satu kesatuan. Iman dan akhlak adalah satu kesatuan. Kelak di akhirat nanti Allah tidak akan mempertanyakan salah satunya saja, namun seluruhnya, yaitu iman dan akhlaknya. Orang beriman belum tentu selamat jika akhlaknya buruk. Begitupun orang yang orang yang tidak beriman, maka akan mempersulit akhlaknya menjadi baik. Makanya itu hubungan antara ilmu amal atau ilmu akhlak itu sangat erat hubungannya. Jadi hubungan antara ilmu iman dan akhlak itu sangat berkaitan karena akhlak dan iman itu adalah pondasi diri kita sendiri. Seseorang dikatakan beriman apabila dia sudah meyakini dengan sepenuh hati dengan agama yang dianutnya, dia mempercayai iman kepada Allah dan yang lainnya, terus mempercayai rukun Islam. Kemudian orang yang sudah beriman, pokoknya dia harus memiliki akhlak yang baik karena keduanya itu saling berinteraksi atau dia itu tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri. Orang yang berilmu juga dia harus tentu memiliki akhlak yang baik dan dia juga harus memiliki iman yang baik. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.